Lanjut misi kedua. Adegan dimulai dengan penampakan seorang wanita berselendang putih memasuki sebuah tempat rahasia. Tempat itu merupakan kantor di mana wanita itu bekerja. Saat wanita masuk ke dalam kantor tersebut, dia melihat mayat di lantai. Langsung dengan cepat, wanita itu melepaskan tembakan karena melihat seorang menembaki dirinya. Semua penyerang wanita dalam kantor itu berhasil semuanya dia lumpuhkan. Namun dirinya juga terkena tembakan. Inilah alur cerita film The Brave dibawakan oleh Bang Ceplok, Ranca Bana. Kita dibawa ke tim pasukan khusus yang sedang berada di Incirlik, Turki. Setelah kejadian bom bunuh diri di pantai, Amir curhat ke Dalton. Mengapa kita diam-diam saja? Kenapa kita nggak bergerak untuk mencari tahu tentang bom bunuh diri tersebut? We're not the investigators, Amir. Dalton mengatakan bahwa itu bukan tugas mereka. Itu tugasnya orang kantor di Washington, D.C. Kita hanya mengikuti perintah sebagai ujung tombak. We're the tip of the spear. Tak lama kemudian, datanglah panggilan dari Direktur Campbell yang memberitahu tentang kejadian di Ukraina, bahwa ada agen CIA Casey Connors yang mendapat serangan dari pihak pro-Rusia. Dengan segera tim Dalton berangkat menuju lokasi Casey berada. Sesampainya di sana, McGee langsung mengobati Casey yang terluka karena tembakan. Bridge langsung mengamankan berkas-berkas rahasia. Tim Campbell juga menganalisa apa yang sebenarnya diincar oleh pasukan Rusia tersebut, karena semua barang-barang tidak ada yang hilang. Setelahnya, Casey diterbangkan dengan helikopter. Di saat tim Dalton membersihkan lokasi kantor CIA, helikopter Casey mendapat tembakan beruntun, sehingga heli tersebut pun jatuh. Di analisa Campbell, bahwa pihak Rusia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Casey. Pertanyaannya, kenapa? Tim Dalton segera bersiap menuju lokasi jatuhnya heli dengan menyamar sebagai warga sipil. Di tempat lain, Casey yang pingsan dalam helikopter segera diculik oleh tentara Rusia. Tim Dalton yang telah sampai di lokasi jatuhnya heli segera mengamankan pilot heli dan mengamankan heli yang jatuh. Keputusan segera diambil oleh Campbell, karena ini bisa memicu konflik internasional jika dikerahkan pasukan cepat tanggap. Akhirnya, Campbell menyerahkan keputusan itu ke Noah, karena Noah yang tahu bahwa Casey ini adalah agen terbaik sewaktu pelatihan bersamanya. Diputuskanlah bahwa tim Dalton akan menyelamatkan Casey secara diam-diam untuk meredam konflik. Casey yang tersadar saat diculik segera melumpuhkan dengan cepat tentara yang membawanya. Tim Campbell mengadakan meeting untuk membahas kasus Casey. Didapati bahwa orang yang mengejar Casey adalah mata-mata elit di bawah perintah Alexei Zbarov. Campbell takut akan terjadi sesuatu yang besar jika Zbarov menangkap Casey. Tim Dalton yang berada di gedung sedang mengamati keadaan sekitar, di mana saat itu Zbarov dan pasukan Rusianya sedang merencanakan strategi untuk menangkap Casey yang bisa lolos dari 2 orang tentara Rusia. Bridge di waktu saat mengobati Casey memasang gelang medis, mengatakan bahwa mereka bisa melacak Casey lewat gelang tersebut. Dan semua tim Dalton pun bergerak. Kembali ke gedung DIA, Noah yang memantau pergerakan tim Dalton via satelit, melihat pergerakan pasukan Rusia yang berada di jalanan telah menyebar seperti mengepung tim Dalton. Tak lama kemudian, datanglah Direktur Koenig, penanggung jawab CIA yang telah beberapa kali dihubungi Direktur Campbell. Koenig menjelaskan bahwa Casey Corner ini adalah penanggung jawab pengganti di pos CIA Moskow. Casey ini sedang menjalankan misi rahasia intelijen paling penting karena melindungi seorang mata-mata Kremlin di seputaran Vladimir Putin. Jika Casey tertangkap, maka informasi ini akan terungkap dan mata-mata Kremlin itu akan mati. Makanya pihak Rusia mati-matian ingin menangkap Casey. Your team must succeed. Sinyal gelang yang dipakai Casey akhirnya ditemukan berada di sebuah gudang tua. Tim Dalton telah menganalisa bahwa kemungkinan itu adalah jebakan. Walaupun begitu, Dalton sebagai kapten yang bijak telah merencanakan sesuatu. Ditampakkan Bridge dan McGee yang sedang menyusuri gudang itu, dan pasukan Rusia yang sedang bersiap menunggu kedatangan mereka. Ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan.
Jess yang berada di atas gedung menembaki pasukan Rusia yang lengah. Pasukan Rusia yang panik, semuanya dihabisi oleh Jess. Tinggallah satu komandan Rusia yang akhirnya juga ditembak oleh Dalton. Dalton melapor ke tim Campbell bahwa mereka mendapati handphone para tentara Rusia ini. Sehingga dengan sinyal handphone tersebut, Noah menjalankan analisa yang justru bisa mengetahui semua keberadaan para pasukan Rusia. Pasukan Rusia terus bergerak untuk mencari keberadaan Casey. Sementara, tim Dalton berdiam diri sambil menunggu sinyal dari Casey dan perkembangan info terbaru dari Washington DC tentang di mana keberadaan Casey. Di Washington DC, tim Campbell berusaha menganalisa mengumpulkan informasi apa yang dilakukan Casey saat ini. Setelah saling menganalisa antara Campbell, Hannah, dan Noah, didapatkanlah sinyal dari Casey. Casey ini sebenarnya berusaha memberikan sinyal kepada tim Campbell dengan mematikan lampu di beberapa titik. Yang itu diketahui oleh Noah dengan melihat kamera drone dalam video yang dipercepat. Sehingga diketahui kemana arah larinya Casey yang kemungkinan tidak akan bisa disentuh oleh pihak Rusia. Dalton, we found her. Tim Dalton yang mendapat info dari Campbell langsung bergerak. Tempat yang dituju adalah semacam tempat mandi atau sauna khusus wanita. Jess pun ditugaskan oleh Dalton untuk segera masuk ke dalam tempat itu. McGee dan Pritch memantau dari jauh dengan sniper. Sesampainya di dalam, Jess meminta kepada yang punya tempat agar ditunjukkan di mana keberadaan Casey berada. Sementara itu, Zabarov dan pasukan Rusianya telah datang dan masuk ke tempat itu. Tim Dalton pun segera bersiap dengan kemungkinan yang terjadi. Jess yang diantar ke tempat Casey berada langsung melapor bahwa Casey masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang kritis. Dalton pun menjalankan strateginya untuk membawa Casey dari tempat itu tanpa ketahuan pasukan Rusia. Ketika ada pasukan Rusia yang lewat menggunakan mobil, tim Dalton segera mencegat dan melumpuhkan tentara Rusia di mobil itu. Lalu membawa mobil tersebut untuk menjemput Casey lewat bagian belakang gedung. Zabarov yang curiga dengan yang punya tempat pemandian terus mencari tahu. Hingga akhirnya, insting Zabarov tahu di mana kemungkinan kira-kira Casey berada. Saat Zabarov sampai di bagian belakang gedung itu, mobil yang membawa Casey telah berlalu pergi, dan itu tampak oleh Zabarov. Namun, Zabarov tidak curiga karena itu adalah mobil yang dipakai oleh pasukan Rusia. Tim Campbell juga memantau kondisi lapangan, bahwa tidak ada pasukan Rusia yang mengikuti tim Dalton. Casey yang terluka diselamatkan dengan mendonorkan darah Kapten Dalton. Selagi tim Dalton istirahat sejenak, tim Dalton dan tim Campbell memikirkan strategi untuk membawa Casey kembali dengan helikopter. Pritch yang punya rencana segera memberikan tanda ke Dalton. Dalton pun mengiyakan rencana tersebut. Dan akhirnya, tim Dalton pun segera bergerak sesuai dengan perintah Kapten Dalton. Lalu, tim Dalton membuat jebakan dengan menggunakan mobil yang diambil tim Dalton tadi. Lalu Dalton meninggalkan bekas luka darah di pintu sebuah bangunan. Jess, Amir, McGee, dan Casey pun mulai bergerak ke tempat nanti helikopter akan mendarat. Copy. Moving. Rencana Dalton pun berhasil. Pasukan Rusia menemukan mobil yang ditinggal Dalton sebagai pancingan. Pasukan Rusia yang berada di tempat itu segera menyebar untuk mencari keberadaan Casey. Lalu, pasukan Rusia menemukan jejak darah di bangunan kemudian langsung mendobrak pintu. Kabum! Gedung pun meledak. Inilah taktik rencana Dalton. Dengan membuat pengalihan sehingga semua pasukan Rusia yang berada di jalanan segera menuju lokasi di mana terjadi ledakan. Helikopter pun bisa mendarat dengan selamat. Jess, Amir, McGee, dan Casey dengan cepat segera menaiki helikopter. Kemudian disusul dengan Dalton dan Pritch yang datang terlambat. Noah yang memantau pergerakan tim Dalton merasa senang. Dan semua orang di kantor itu teriak kegirangan karena misi mereka telah berhasil. Setelahnya, ditampakkan Direktur Koenig mengucapkan terima kasih ke Direktur Campbell atas penyelamatan besar yang telah dilakukan oleh timnya. You owe me. Well, thank you. Kemudian ditampakkan tim Dalton yang sedang santai menikmati hidangan yang dimasak oleh Kapten Dalton.